Yang ori di sini, Kang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung menjadi kader Partai Golkar. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini dipakaikan jas kuning Golkar dan menunjukkan kartu tanda anggota. Dalam sambutannya sebagai kader baru Partai Golkar, Ridwan Kamil menyatakan akan menarasikan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto Capres 2024. Saya fatsun ya terhadap keputusan organisasi, maka kemana-mana keputusan partai terkait Pak Erlangga sebagai capres pun itu akan saya narasikan di mana-mana, saya kira. Ridwan Kamil kini menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu Golkar. Singkatnya, Ridwan Kamil bertugas memenangkan Pemilu 2024. Pak Emil punya pengalaman beberapa kali mengikuti pemilu, jadi punya pengalaman politik praktis yang cukup, dan oleh karena itu kami bicarakan dengan seluruh pengurus terbatas DPP dan sebagian besar sudah menyetujui posisi Pak Emil di dalam struktur di Partai Golkar, karena Golkar butuh tim yang namanya total football. Semua kerja untuk memenangkan pemilu. Bergabungnya Ridwan Kamil dalam Golkar lebih dulu dengan masuknya Emil ke Kasgoro 1957. Oke, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Nah, di segmen ini kita langsung aja buka-bukaan dan saya juga nanya itu the point aja nih, Kang Emil. Saya tuh bingung sama Kang Emil nih. Survei tinggi ya sebagai cawapres, capres adalah dalam 5 besar. Cawapres itu pasti masuk ke 3 besar, entah nomor 1, nomor 2 gitu. Ini biasanya nih, ini momen elektabilitas tinggi ini akan jadi jalan baik gitu ya untuk mulai juga ngomongin masalah 2024 gitu, Kang Emil. Tapi Kang Emil tuh sekarang mau kemana? Gitu. Iya, mau kemana gitu. Jadi gini, pertama kita bicara fakta ya. Oke, siap. Fakta pertama, nama kami ini kan sering disurvei. Diminta, nggak diminta, disurvei. Jadi nggak bisa menolak. Dan saya nggak merekayasa gitu kan. Kedua, saya kan nggak banyak move kan. Nggak bikin pergerakan-pergerakan yang terstruktur masif untuk melakukan menaikkan elektabilitas. Enggak. Sehingga saya simpulkan, angka saya itu datang dari kerja-kerja saya yang jejak-jejak digitalnya dibaca, dikonsumsi oleh halayak kan kira-kira begitu. Survei untuk Jabar tadi di bulan April ya, approval rating kepuasan publik 90,6. Yang mau ingin lagi saya jadi gubernur Jabar 70%, jadi tinggi sekali. Jadi kalau pakai teori paling tinggi ya melanjutkan jilid 2, mengurusi 50 juta. Usia juga masih 50 awal, jadi oke lah. Yang saya tidak duga justru survei DKI gitu. Kan saya nggak pernah, maaf ya, pasang baliho ala Pak Ahmad Sahroni misalkan ya. Kan nggak ada. Sahabat saya, bertelepon. Sahabat kita juga. Nggak ada. Atau saya datang ke pengajian-pengajian atau tiba-tiba selfiean di CFD DKI, nggak ada. Tapi survei bagus ternyata, ranking 1, kadang-kadang kedua dan sebagainya. Saya asumsikan warga DKI mengkonsumsi sama berita saya, kan DKI mah paling digital lah ya. Nah kalau nasional tadi Kang, saya juga nggak ngapa-ngapain. Nah bedanya saya sudah masuk partai Golkar, ya. Karena saya merasa selama ini eksistensi saya belum 100% daya ubahnya. Dengan masuk struktur partai di masa depan, daya ubah ini bisa masif kira-kira begitu. Nah, saya taat pada aturan. Nah, Golkar sudah ada aturan bahwa capres atau cawapresnya itu Pak Erlangga. Maka saya dengan kesadaran, udah bilang Pak Erlangga, saya mendukung. Bahwa saya surveinya begini, kan saya nggak bisa ngatur-ngatur, itu mah takdir survei gitu. Hanya Golkar ini kan partai yang sudah
ulung, Ya, senior lah ya. senior gitu, Kang Emil. Dan pasti juga melihat market politik kan. Salah satunya tentu hasil survei. Buat Golkar barangkali ya, dugaan saya, asumsi saya akan lebih menguntungkan kalau daya tawarnya adalah seorang Ridwan Kamil. Nah, logika itu, Kang, tidak selalu dijadikan salah satu-satunya logika berpikir. Kenapa begitu? Dulu saya waktu Pilwal Kota Bandung, survei saya itu cuma 5%. Saya ikut, ada kerja-kerja teritorial yang tidak tersurvei kan, untuk pintu. Saya menangnya 55%. Jadi poin saya, kalau membaca kesimpulan 2024 dengan survei hari ini belum tentu. Apalagi calon-calon sekarang bedanya tipis kan. Ya, ya. Kira-kira gitu. Bahwa kalau pakai teori hari ini yang surveinya bagus sama dengan lebih punya argumentasi, betul juga, tapi tidak selalu begitu. Kejadian kedua waktu Pilgub Jabar, saingan saya diprediksi selalu buncit keempat. Di hari hanya dia kedua, menyusul yang kedua dan ketiganya yang dianggap bisa menang gitu. Karena survei berakhir di H-7. Pas dari H-7 sampai coblosan, Beda lagi itu kadernya gerak, Kang. Beda cerita. Bawa ini segala rupa ya. Itu nggak keukur survei, Kang. Ya, Sehingga betul survei itu satu-satunya cara membaca mood warga hari ini, tapi tidak membaca kerja-kerja di detik-detik akhir. Itu punya faktor penentu. Kecuali maaf ya, gapnya dari awal sudah jauh. Makanya 2024 menurut saya sangat menarik. Karena Betty Beda tipis. beda tipis, siapa menyusul ya kayak Formula One lah gitu Iya, ya. iya. Itu akan menarik dalam sejarah demokrasi bangsa ini. Ya, di capresnya memang beda tipis nih Kang Emil. Jadi artinya fungsi wapres ini atau pilihan wapres ini sangat-sangat penting. Kang Emil sepakat nggak dengan itu? Saya percaya teori itu. Percaya teori kalau capresnya beda-beda tipis, maka penentunya ada di cawapres. Kalau misalnya Pak SBY dulu ya, karena udah tinggi tuh surveinya 60%, maka memilih Pak Budiono misalkan tidak untuk elektoral kan, tapi lebih pada teknokratis dalam pandangan saya. Mohon maaf kalau salah. Lebih kepada teknokratis, keberlanjutan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, makanya saya juga bingung sampai hari ini kan perjodohan itu berbalas pantun gitu kan ya, tipis-tipis, kasih sinyal-sinyal. Masyarakat juga nggak bisa nebak. Tadinya katanya gosipnya ke kanan, kok sekarang merapatnya ke kiri terus gitu. Jadi Ridwan Kamil merapatnya lebih cocok kemana kira-kira? Oh, kalau itu melebihi tupoksi saya. Nah, merapat kemana urusan Pak Erlangga. Tapi kalau sekarang bicara pilihan, ya Emil boleh dong kita tanya pilihannya seorang Ridwan Kamil begitu. Antara Jabar sama DKI sama Wapres, ini tiga-tiganya chance-nya besar gitu. Dan tiga-tiganya disupport sama partai. Kira-kira kalau Kang Emil lebih kemana dorongan hati seorang Ridwan Kamil? Ya kalau yang pasti-pasti saya pasti milih Jabar Jilid 2. DKI tidak begitu seksi buat Kang Emil. DKI di tengah-tengah lah. Sebenarnya dilema juga, ya, tapi pertama dilemanya gini, kalau Jabar itu saya akan mendapati 50 juta, jadi amalnya lebih besar. Amalnya lebih besar. Kan Jakarta 10 juta, 10 juta. Jabar 50 juta. Kalau saya bikin perubahan kan yang terdampak lebih banyak. Ya, Tapi kalau ke DKI kan berarti saya juga memberi perubahan ke halayak baru yang saya nggak kenal kan, gitu. Jadi menambahi manfaat baru, ya. Jadi sebenarnya masih, Ya. tapi arahnya berat hati per hari ini per detik. Percakapan kita berat ke Jawa Barat. Kalau dari partai untuk ke Pilgub lagi, apakah itu di DKI ataupun juga di Jabar, itu sudah restu? Sebenarnya nanti nunggu Februari kan. Nunggu Februari. Contohnya gini, kenapa nunggu Februari? Lah kalau Golkarnya bisa lebih dari 20%, kan nggak usah ibaratnya ya, bisa nyalonin sendiri tanpa partai lain kan. Ya. Berarti kan nego-negonya lebih mudah. Oke. Tapi kalau ternyata suaranya kurang dari 20%, kan berarti ada sebuah proses komunikasi lagi supaya panjang lagi itu menggenapkan. prosesnya. Jadi nggak bisa diputuskan sekarang. Kalau Kang, jika pada akhirnya nih ya, Wapres itu bukan Kang Emil dari Golkar, katakanlah. Kan sekarang memang Golkar harus
mencapreskan atau mencawapreskan, mesti masuk nih tiket nih dari Golkar Iya, gitu kan. betul. Dan ternyata bukan Ridwan Kamil tapi Pak Erlangga. Kang Emil sebagai seseorang kader yang surveinya melebihi bahkan partainya gitu. Ya satu hal ya, Ikhlas gitu kan? ikhlas gini, pemirsa harus paham, politik bukan matematik. Politik bukan matematik. Iya. Politik itu ada sebuah nilai tahu diri. Makanya saya punya 2 nilai, Kang. Nilai tahu diri itu penting. Ya, politik tahu diri, politik akal sehat. Kalau tahu diri itu kamu siapa? Kecuali kamu bisa menentukan sendiri kan. Ya. Kalau akal sehat kadang-kadang ikut suara rakyat yang betul. Kalau suara rakyatnya mengarahkan kita hal negatif, ya populisme jangan diikuti. Kadang-kadang harus berseberangan kan. Nah, ini saya sedang melakukan politik tahu diri tadi. Bahwa Ketum dan Golkar sudah memutuskan, saya selalu tahu diri, masa saya beda sendiri gitu. Jadi intinya itu. Berikutnya Kang, umur saya kan dari sisi biologis lah ya, kan masih 50-an. Anggap saya sehat seperti fisik, kan saya masih ada 15 tahun lah untuk mengabdi. Jadi rutenya itu, kalau memang cita-cita ke nasional, itu momentumnya tidak harus dipaksakan 2024. Ibarat saya nanti 2 periode dulu, terus ke nasional kan rutenya bisa begitu. Tapi ada Itu yang saya sebut politik bukan matematik. politik. Tapi ada ini Kang, ada target bahwa pada akhirnya harus ke situ. Bukan harus, namanya cita-cita semua orang ya pasti nggak mungkin bohong lah ya. Ya, Tidak pernah bermimpi pengen jadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi ini menarik Kang, hanya Kang Emil yang berani ngomong kayak biasanya tuh kalau ditanya kayak gitu enggak. Itu Ada lah, nggak bisa bang. Cuman kan rute ke sana tadi nggak matematis tadi. Menurut saya mah bohong lah. Pendapat saya kalau orang nggak bermimpi pengen the most powerful person in the country, kayaknya ada, semua orang juga pengen. Cuman kan harus tahu diri tadi. harus tahu diri. Kang, terakhir tentang Ibu Cinta. Pada akhirnya kenapa Kang Emil merelakan Ibu untuk berpolitik? Jadi saya belajar ya, istri itu tidak harus selalu dalam bayang-bayang suami. Bu Cinta itu lebih pintar dari saya. Dia dokter beneran, PhD kan. Saya kan honoris causa gitu ibaratnya. Aktivismenya lebih banyak dari saya. Saya pantau psikologisnya itu sanguinis. Sanguinis itu senang dalam keramaian. Kalau saya itu sebenarnya introvert. Oh, Kang Emil introvert sebenarnya? Gara-gara jadi wali kota yang biasa si pendiam ini tiba-tiba harus halo. Bener Kang, saya berubah karena tugas. Tapi psikologi saya itu. Jadi beliau itu punya takdirnya sendiri. Sebagai suami saya hanya ngasih rambu-rambu. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Terus makanya mengetuai 12 organisasi. Masih sempat jadi dokter di Unpad kan. Masih sempat ngurusin suami, keluarga dan sebagainya. Terus tahun depan gimana kan nggak ada yang tahu. Bisa saja saya pensiun, maaf ya, misalkan oleh takdir saya tidak terus. Istri saya sayang gitu. Dengan kapasitas kepintaran dan sosialnya kalau tidak dimanfaat. Maka saya dorong masuk partai dulu. Kalau masuk partai kan pilihan banyak. Maaf ya, bisa mimpin kementerian suatu hari misalkan, beda cita-citanya. Kira-kira itulah Kang. Ya. Jadi memang ini untuk ini ya, ikhtiar dari Kang Emil untuk mendorong Ibu Cinta. Iya, saya sebagai suami sangat suportif lah kira-kira. Kan saya juga ngukur lah kalau maaf ya nggak ada minat, nggak ada kapasitas, kan mencelakakan istri. Kalau ini mah dianya pintar, dianya lebih keren di saya di public speakingnya, cara meraih simpati juga hebat. Ya masa saya tahan-tahan takdirnya. Siap. Terima kasih Kang Emil sudah mampir ke nggak ada pertanyaan lagi. Kita perlu bikin game lagi kayaknya menarik nanti. Hatur nuhun ya Kang Emil sudah main ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Kang di kesempatan yang lain, mungkin di kependekan ngobrolnya. Kependekan ya. Kita bikin beberapa seri. Siap Kang Emil. Makasih banyak ya Kang Emil ya sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah bisa mendapatkan banyak insight dari perbincangan saya dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita ketemu lagi di episode Konspirasi Prabowo berikutnya. Sampai jumpa.